Halo halo semua, namaku Jo atau Sasuke. Kali ini kita bakal ngomongin tentang per-VTuberan atau ngomongin VTuber. Karena di komunitas VTuber sekarang lagi kayak lebaran men, pada minta maaf, pada bikin pengumuman kertas putih isinya itu minta maaf lah, klarifikasi lah. Jadi kemarin itu ada semacam grup VTuber idol atau kayak boybandan VTuber yang ngumumin mereka bakal cabut, bakal disband. Nama grupnya itu Dexter, mungkin kalian juga sudah familiar ya. Karena talent-talentnya mantap semua, digilai para wanita, suaranya pun bagus-bagus. I can't deny that, karena gue sendiri pun enjoy coverannya lah. Penyebab grup itu disband karena perbedaan visi misi. Alasan yang masuk akal menurut gue. Dan kayak biasa, setiap talentnya itu bikin pengumuman kalau mereka itu bakal jadi VTuber indie. Talentnya itu ada Richard Ravindra, Rex Arcadia, Lucentia, sama Noah Florastra. Nah, ada hal lucu di sini. 2 dari 4 VTuber itu kena kasus buat masalah. Dan satu VTubernya itu, si Noah itu kena fitnah anjing. Kena fitnah, jadi VTuber yang terfitnah. Dan 2 VTuber yang kena masalah itu si Richard Ravindra sama Lucentia. Dan yang bikin kesal gue itu ya, ini kesal secara personal nih. Itu masalah yang mereka lakukan, itu tuh masalah yang avoidable. Kayak masalah-masalah kelakuan bocah. Gue gak bisa picture di otak gue orang dewasa yang otaknya berjalan melakukan kesalahan yang mereka lakukan. Yang pertama, si Richard. Dia itu ngide stream donasi tanpa sepengetahuan agensinya, dalam kurung Dexter. BTW kalau kalian nanya ini donasi buat apa, itu donasi buat banjir Sumatera yang kemarin. Tapi masalahnya uang yang terkumpul itu gak langsung disalurin. Dia simpen dulu tuh 5 bulan di kantong pribadinya. Dan sekarang dia udah minta maaf dan uangnya udah disalurin. Itu pun mungkin kayaknya gara-gara ketahuan anjing disalurinnya. Soalnya dia ngasih tahu uang itu telah tersalurkan bersamaan sama klarifikasinya. Jadi what the fuck? Sebenarnya gue tau lah ini tuh jumlah uangnya gak gede-gede banget, cuma 6 juta. Tapi ini tuh bukan masalah nominal, ini tuh masalah kepercayaan, men. Dan sebelum gue ngomong apa-apa lagi, gue mau bilang ini tuh menyedihkan. Karena fans talent-talent Dexter itu fans yang solid, fans yang full support. Tapi endingnya itu malah jadi kayak gini. Kayak reputasi yang VTuber ini build up dari awal sampai akhir tercemar gara-gara hal yang sebenarnya avoidable kayak gini. Terus yang kedua itu si Lucentia. Lu tau kan kalau virtual YouTuber itu biasanya ada lore-nya, ada sedikit kisah kenapa si VTuber itu ada in the first place. Kayak misalnya talent Dexter ini, ada si Richard Ravindra. Itu lore-nya kayak gini. Full-time mercenary, part-time singer, I carry out mission to make a living. Gila, keren. Terus si Noah Florastra, dia itu lore-nya kayak gini. Dragon Fae yang sering dikira rusak. Oke lah. Dan sekarang si Lucentia. Dengerin baik-baik. Lore-nya itu kayak gini. Aku Lucentia, Seraphim idol yang senantiasa melantunkan nada-nada indah untukmu. Seraphim idol. Seraphim itu artinya malaikat. Artinya Lucentia adalah VTuber paling suci di antara mereka berempat. Tapi kelakuannya in real life sangat buat gue geleng-geleng kepala. Itu gak bisa jaga tititnya men, gak bisa jaga tititnya. Dan di video ini kita bakal fokus ke si Lucentia. Karena Lucentia itu menyadarkan gue kalau misalnya gak semua orang itu pantas jadi terkenal. Gak semua orang itu pantas punya clout, punya power. Si Lucentia ini VTuber kemarin sore anjir. Punya power dikit udah kayak gini, apalagi dia udah gede. Bisa lebih bahaya bejir. Mungkin kalian sekarang bertanya-tanya apa sih yang Lucentia lakukan sehingga bikin gue kesel. Gini gue ceritain dari awal. Seperti kata gue sebelumnya, Dexter cabut. Setiap talentnya itu bikin announcement perpisahan, termasuk si Lucentia. BTW ini untuk foto announcementnya. Dan sebenarnya itu gak ada masalah ya di komentar-komentarnya, itu saling support juga. Komentarnya itu kayak bye-bye Uchen dan lain-lain. Pokoknya komentar yang imut-imut lah, gak ada masalah sama sekali. Nah abis itu ada orang yang nge-retweet announcement perpisahan si Lucentia. Namanya itu Just Up. Dia bilang, ini juga gak sekalian graduate. Kamu dulu deketin viewers juga, sayangnya bukti pada hilang. Congrats ya lolos. Nah cuitan ini bikin heboh kan, orang-orang itu pada bertanya. Soalnya si Just Up cuman bilang deketin viewers doang, gak ada unsur pelecehan lah dan lain-lain. Tapi ya sebenarnya dari kata VTuber deketin viewers itu tuh udah najis juga sih. Kayak kesannya lu make identitas lu yang boyband itu atau idol buat cuman ngedeketin cewek doang. Dan gak lama dari cuitan ini, karena banyak orang yang nanya ya, si Just Up itu bikin thread
dan ngumpulin viewers yang pernah dideketin si Lucentia. Dan si Just Up ini nge-portray viewersnya itu sebagai korban. Meskipun gak disebutin secara gamblang, tulisan korbannya gak ada. Tapi di sini gue tau lah niat si Just Up itu kayak gimana. Ini untuk threadnya gede banget tulisannya VTuber modus thread. BTW sebelum gue bacain dan liatin ke kalian, gue mau ngomong kayak gini. Di sini gue mau fair-fairan aja. Bukan berarti karena si Just Up yang bikin threadnya, gue harus rooting ke si Just Up dan membenarkan semua cuitannya. Nggak kayak gitu. Karena jujur, gue kesel kedua-duanya. Gue kesel ke si VTubernya dan gue kesel ke korbannya juga anjir. Yang menurut gue ada beberapa viewers yang nggak layak disebut korban juga. Just Up mengawali thread ini dengan disclaimer dulu ya. Tolong realize, walaupun gak ada korban underage dan unsur sexual assault, tapi tetap aja VTuber dan viewers itu ada power imbalance-nya, dimana akan ada celah yang lebih mudah untuk terjadinya manipulate, grooming, etc. Gak selalu terjadi, but it could happen. Bener banget yang dibilang Just Up, power imbalance is something that real. Dan ini tuh bukan cuman VTuber ke viewers atau content creator ke viewers, tapi bisa juga hubungan yang age gap-nya lumayan gede. Kayak misalnya cewek umur 19 tahun pacaran sama om-om berumur 40 tahun. Itu kan ada perbedaan age gap ya, perbedaan power, yang mana potentially si cewek itu bisa dimanipulasi dan lain-lain. Tapi itu tuh cuma asumsi doang. It could happen, tapi gak selalu kayak gitu. Terus dia bilang, mungkin hal ini tidak bisa sepenuhnya menjatuhkan Lucentia, tapi kita berharap dengan apa yang sudah kita alamin dan saksikan dapat merubah cara pandang kalian dengan yang bersangkutan. Dan tanpa basa-basi lagi, si Just Up drop something, yaitu kronologi viewers 1. Totalnya ada 3 viewers yang dia liatin di sini, tapi kita baca dulu kronologi dari viewers ke-1. Ini berawal dari aku yang suka main Roblox. Awalnya sih aku gak ngeh kalau dia itu lagi nyoba deketin aku. Karena setahu aku juga L, pakai disingkat segala anjing. L itu Lucentia di sini udah jelas ya. Sering main Roblox bareng viewersnya, khususnya viewers lama dan teman dekat sama dia. Aku sadar setelah beberapa kali dia join dan terus ikut aku ke map berikutnya di Roblox tersebut. Karena sering mabar, aku lupa karena apa Lucentia ini ngajak call di DC atau Discord, dan aku ikutin dan akhirnya kami sering call di Discord sambil mabar. Selama bar juga ngobrol sampai jatuhnya sih sleep call. Ini juga lupa karena apa, dia inisiatif buat bikin server sleep call gitu. Isinya cuma kami berdua. What? Sampai L minta WA aku, dan karena aku ngerasa kami lagi dekat, aku kasih nomorku. Jadilah sering ngobrol, teleponan, bahkan VC di WA. Gua stop sampai di sini dulu. Ini tuh cuman sesimpel cowok PDKT sama cewek gitu doang. Di sini tuh gak ada manipulasi sama sekali. Ini tuh base-nya emang suka sama suka. Jadi belum ada yang aneh sampai sini. Lanjut ya. Tapi karena satu hal yang menyakitkan sampai di titik aku kecewa banget, akhirnya aku mutusin hapus semua sosmedku yang berhubungan atau mendukung dia. WA-nya juga aku blok dan hapus. Tambahan, dia pernah minta dipanggil Mas. Tapi karena aku bukan orang Jawa, ya jujur li agak-agak terbiasa manggil orang dengan sebutan itu. Jadi aku kadang doang manggilnya. Terus ada tambahan di bawahnya, selain itu di satu video call mungkin bercanda, L tiba-tiba melakukan hal yang tidak enak dengan menunjukkan ketiaknya. What the fuck? Nah ini salah satu viewers yang gue gak anggap ini tuh sebagai korban, karena dia create an opening anjir. Ngajak call di Discord jadi iyain, minta WA diiyain. Hubungan ini tuh stop karena ada faktor X yang si korbannya ini gak kasih tahu. Yang karena satu hal yang menyakitkan sampai di titik aku kecewa. Kan itu apa anjir? Kalau gak ada satu hal yang menyakitkan itu berarti hubungannya masih lanjut dong. Iya dong kayak gitu. Untuk perkara dia minta dipanggil Mas itu cringe juga sih bagi gue. Itu mungkin karena dia orang Jawa ya. Imagine gue BTW orang Sunda, terus gue minta gebetanku memanggil aku Akang. Ih najis. Kakangku momen anjir. Di sini kita jadi tahu modus operandinya kayak gimana. Jadi pertama, si Lucentianya mabar sama viewers, mau itu Roblox, GTA dan lain-lain, pokoknya mabar bareng. Abis dia dapat sasarannya, pindah ke Discord. Abis di Discord baru tuh dimintain WA lah dan lain-lain. Basically ini mah kelakuan musang anjir, muka sange. Dan cewek-cewek yang dideketin, please lah, just say no. Please just say no. Ketika lu dideketin dan lu merasa nggak nyaman dan lu ngerasa ada something wrong, just say no bro. Katakan tidak.
Dan sekarang ada kronologi dari viewers kedua yang menurut gue 11-12 kayak kronologi viewers ke satu ya. Tapi bedanya di sini ada bukti chatnya sama ada VN-nya. Di sini disertai voice note biar kalian bisa dengarkan lantunan suara dari VTuber Lucentia. Ini untuk isi kronologinya untuk viewers 2 ya. Jadi seperti yang kalian tahu, L punya akun alternatif, foto profilnya yang rambut biru. Awalnya kita emang deket sebagai penggemar dan idol. Jadi aku add friend si akun alternya si L. Mulai dari situ dia mulai chatin aku dan sering ngajakin mabar ML. Buat singkatin cerita, ada suatu hari aku nawarin buat samaan avatar Roblox dan diiyain sama L. Waktu aku join private server dia, secara bersamaan teman aku viewer 3 ikutan join. Di situ kita gak jadi bikin avatar bareng, malah iseng-isengan main gitu. Kita udahan mainnya tapi dianya masih mau ceramahin temen aku. Dia nyuruh buat bikin server kita bertiga, tapi aku tolak buat bikin server. Dan jadinya bikin grup DM. Lalu kita call bertiga, lalu aku, L dan temanku, kita di situ ngobrol-ngobrol sampai pada akhirnya temanku ini ngantuk, jadi dia turun call buat tidur. Tersisa sama aku dan L. Seketika teman aku turun, dia langsung bilang kalau gak salah, "Wih, sisa kita berdua nih." Nah di situ Nah di situ obrolan aku sama Lucen mulai rada deep sampai dimana si L nawarin buat pindah call yang cuman kita berdua. Aku iyain. Nah ini nih aku iyain. Fuck that shit man. Di call ini dia sempet bilang tentang HTS gitu, tapi lupa bilangnya kayak gimana. Kita lanjutin ngobrol sampai kitanya ketiduran, jatuhnya sleep call kan ya. Dan mulai dari situ dia mulai minta kita call malam-malam bareng dan bodohnya aku iyain. Ya emang bodoh, sorry ya tapi emang bodoh. 2 mingguan berlalu, teman aku dalam kurung viewers 3 yang bakal kita lihat nanti gimana kronologinya, ini tiba-tiba bilang ke aku kalau si Lucet juga deketin dia. Di situ aku kaget, aku berunding lumayan lama dan pada akhirnya aku putusin buat cut off. Ini ada tambahannya. Di sini kita bisa lihat seberapa try hardnya si L, si Lucentia buat ngedeketin cewek. Dan najis banget di paling bawah tuh pernah ngasih kiss suara kecup. Dan untuk viewers kedua ini tuh sampai ada VN-nya segala, bukti VN. Dan gue bakal biarkan kalian mendengarkan lantunan suara Lucentia. Maaf ya, harus nge-take care bayi gede ini soalnya lagi tantruman. Maaf ya. Gimana, merdu kan? Bayi gede edan, bayi gede. Gue rada cengengesan sih denger PN ini karena suaranya mirip Pasaro varian anjir. Tapi ya jokes aside, VN ini ada karena si ceweknya ngeiyain aja gitu. Dibikinin server, masuk Discord gitu-gitu. Dia itu kayak ya udah si ceweknya ngeiyain aja. Kalau dia bilang no, ini gak akan terjadi. Maybe alasannya gara-gara suka sama suka sih, apalagi selain itu. Dan modusnya pun sama kan kata gue sebelumnya. Semuanya itu dari mabar dulu, abis itu lanjut Discord, lanjut ke sesuatu yang lebih private lagi. Dan perlu kalian ketahui, cewek-cewek yang dideketin si Lucentia ini bukan cuman viewers aja, tapi dari virtual youtuber yang lain pun ada kok. Cewek VTuber dia deketin ada banyak lagi. Dan yang lebih parahnya itu, si Lucentia udah punya pacar in real life man. Dia udah punya pacar, udah 7 tahun pacaran, tapi masih ngedeketin cewek lain. Itu kan what the fuck anjing. It's okay lah kalau misalnya dia itu ngedeketin cewek pakai namanya sendiri, bukan jadi Lucentia, bukan jadi karakter idol lu. Dan ini untuk kronologi viewers ketiga, dan viewers ketiga itu punya otak ya. Dia better lah dari viewers yang lainnya. Dan viewers 2 ini 11-12 banget sama viewers ke 1. Karena di paragraf keduanya baca coba. 2 mingguan berlalu teman aku dalam kurung viewer 3 ini tiba-tiba bilang ke aku kalau si Lucen juga deketin dia. Kalau misalnya si viewer ketiga gak bilang kalau si Lucen adalah seorang playboy, ya hubungannya lanjut lah sama viewers 2 ini. Dan kalau udah lanjut kayak gitu, who knows anjir, bisa lebih parah lagi kalau ketahuan gitu maksudnya. Dan ini untuk kronologi viewers ketiga. Dan menurut gue viewers ketiga ini lebih baik daripada viewers sebelumnya ya, karena dia tahu boundaries dan dia berani untuk ngomong tidak ketika dia ngerasa ada sesuatu yang salah. Dia bilang kayak gini, 4 Oktober 2025 aku sering main Roblox dan Lucen ini suka tiba-tiba join ketika aku sedang main. Dari situ kita sering main bareng, tapi karena mic Roblox dia sering kena ban,
Dia sendiri bilang secara sadar, gak apa-apa kali ya sesekali cross the line, kita ke Discord, modusnya mulai. Terus sejak dari itu dia sering chat aku buat main, bahkan ngajak teleponan. Biasanya dia ngajak teleponan itu sekitar jam 8 malam. Gak ada yang salah dari itu semua. Tapi ada sekali dia ini minta ditemenin buat tidur, dimana itu yang bikin aku sangat tidak nyaman. Jelas lah, mungkin dia nganggap itu sebagai jokes, but I couldn't see it as a joke. Sejauh itu kita ngobrol, kita selalu mengingat kalau aku sama dia adalah VTuber dan viewers. Makanya menurut aku conversation dan interaksi kita sebelumnya aman dan normal-normal aja. But when he said something that crossed the boundaries I was comfortable with, aku merasa risih dan sudah mencoba untuk mengalihkan pembicaraan as polite way of turning it down. Jadi dia mengalihkan pembicaraan secara sopan ya. Si Lucien ini juga pernah mengakui suka ngecek list pertemanan aku di Roblox karena mau lihat aku mabar sama siapa aja. Alasannya dia lakuin itu karena aku ngilang dan gak bales chat. But still that honestly give me the creep as fuck. Nah, kasus viewers 3 ini bikin gue gedek banget sama si Lucentia anjing. Karena ketika quote on quote mangsanya nggak ngasih opening, nggak ngasih sesuatu yang si Lucentia mau, dia stalking anjir. Dan kalian harus denger VN ini. Ya sebenarnya gue tuh nggak mau ngomong ke kamu, cuman karena nggak nyaman aja, jadinya ya udah aku omongin aja gitu. Kalau kamu lagi nggak bales gitu kan, ya kalau kamu bilang tidur gitu oke lah gitu, I know kamu tidur. Tapi ketika kamu nggak bilang terus kayak nggak bales chat, aku tuh kayak sampai ngecek-cekin koneksi kamu mabar nggak sama ini sama itu kayak gitu. Apa ya? Ya, like I said before kan, I'm possessive as fuck, okay? Dia posesif. Posesif apa anjing? Pacaran juga bukan. Ditambah lu sendiri udah punya pacar, sialan. Ini kelakuan idol kalian by the way. Dan di bukti chatnya juga menjijikan banget ya anjir. Dia sampai bilang, aku sampai kadang ngecekin kamu main Roblox, apa kagak tahu. Iu anjir, kayak gak bisa banget jaga titit. Lihat cewek dikit sikat, lihat cewek dikit sikat, anjing. Dan ini tuh dia ngelakuin ini bukan cuman ke viewers doang, ke VTuber pun ada, si Vivi. Dan Vivi bilang dia itu korban ketiga dari XX. Artinya dia korban ketiga dari korban yang jumlahnya itu lebih dari 10. Holy yaps. He doing this shit over and over again di saat dia punya pacar. Dan dia pakai nama VTuber dia sendiri buat ngepromosiin dia. Jadi kayak ngasih harapan ke cewek-ceweknya. Gila, VTuber suka sama aku. Wow, wowi. Fucking disgusting, bro. Gue tahu kalau misalnya VTuber cowok itu target viewersnya cewek. Dan si VTuber cowok itu pun tahu sendiri dia target viewersnya cewek. Itu kenapa kalau live stream itu suaranya agak diimut-imutin, kadang agak pakai suara berat gitu. Kosakata yang mereka pakai juga kayak kosakata cowok ngomong ke cewek, ngerti gak sih? Jadi kalau lu cowok terus nonton VTuber cowok yang kebanyakan di live chatnya itu cewek semua, rada aneh anjir, berasa ngantri beli seblak anjing. Nggak masuk, lu nggak masuk target viewersnya. Please lah, jangan jadiin target viewers cewek lu buat lu deketin as a VTuber. Lo itu ngerusak karakter VTuber yang lu buat sendiri, tahu gak sih? Apa yang lu lakuin ini tindakan shameless, gak tau malu. Dan lu sendiri pun aware kalau lu ngedeketin cewek itu gak etis. Lu sendiri pun tahu, gue tahu. Dan buat cewek yang dideketin, kalian pun harus nyadar ada boundaries di antara kalian berdua. Kalau misalnya udah ngajak sleep call, bikin server pribadi buat kalian berdua, itu tuh red flag anjing. Kalian itu harus berani bilang tidak. Katakan tidak, kayak si Dora ke si Swiper. Gue selalu bilang di akhir video, semoga tindakan ini tidak ada lagi ya. Tapi dengan scenes VTuber yang kayak sekarang, entah kenapa gue pesimis akan hal itu. Kalau ada kasus kayak gini-gini lagi, gue nggak kaget kayaknya. Pandangan gue terhadap VTuber itu masih kayak di Hololive. Si VTubernya itu aware kalau mereka itu an idol, dan harus ada boundaries di antara mereka dan viewers. Kalian masih inget lah kisah di Terminate-nya Rusia dulu banget, ini cerita lama. Karena emang
traditionally VTuber itu seketat itu men. Lagian mereka VTuber cowok udah enak juga anjir, udah punya cloud, agensinya udah jelas. I mean just doing your job properly bruh. Paling itu aja sih, bye guys.